Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai apa itu manajemen keuangan. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan apa sih itu manajemen keuangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian manajemen dan apa itu pengertian keuangan. Apa sih sebenarnya manajemen? Jadi, manajemen itu adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu, apa itu pengertian keuangan? Jadi, keuangan itu sendiri berasal dari kata dasar uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti sebenarnya yaitu uang tunai. Namun, dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ketika kita sudah memahami nih apa pengertian itu manajemen dan apa itu pengertian keuangan, kita akan mengetahui lebih dalam apa sih itu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan ini dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi suatu perusahaan sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, setelah teman-teman tahu nih apa pengertian manajemen keuangan itu, pasti kan teman-teman bertanya-tanya gitu, mengapa sih manajemen keuangan itu penting? Nah, jadi ada beberapa alasan nih teman-teman kenapa manajemen keuangan itu penting. Yang pertama, itu karena manajemen keuangan itu diperlukan untuk setiap kehidupan dalam masyarakat, teman-teman. Dari yang pertama masalah rumah tangga sampai perusahaan besar berorientasi laba dan non-profit. Nah, lalu yang kedua, bersama dengan departemen lain, mereka ini memutuskan semua kebijakan untuk menjaga dan bahkan meningkatkan perusahaan bertahan hidup. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya pengelolaan keuangan, teman-teman. Jadi, pengelolaan keuangan ini adalah aspek pendukung bidang lain yang menarik bagi seseorang gitu. Jadi, itu adalah 3 alasan kenapa manajemen keuangan itu penting, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu manajemen keuangan, ada beberapa perusahaan yang perusahaan legal nih teman-teman. Ada 3 perusahaan nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada perusahaan individu, teman-teman. Apa sih sebenarnya perusahaan individu itu? Jadi perusahaan individu ini perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik, teman-teman, dalam perusahaan perseorangan. Seluruh aset perusahaan ini menjadi milik pemiliknya. Sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Lalu, dalam suatu perusahaan pasti ada kelebihan dan kekurangan nih teman-teman. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam perusahaan individu ini ada 3 nih teman-teman. Jadi, pertama saya akan menjelaskan kelebihannya dulu nih teman-teman. Jadi kelebihan perusahaan individu ini yang pertama mudah dibentuk, lalu tidak diatur oleh banyak peraturan negara, lalu yang ketiga tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari perusahaan individu ini, kita penasaran kan ya teman-teman, apa sih kekurangan dari perusahaan individu ini? Jadi kekurangannya itu ada 3 juga nih teman-teman. Yang pertama itu relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal kecuali dari pemiliknya sendiri. Lalu yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, umurnya relatif singkat karena bergantung pada keberadaan pemilik tunggalnya. Lalu yang kedua, ada yang namanya perusahaan persekutuan. Apa sih itu perusahaan persekutuan? Jadi, perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih nih, di mana masing-masing pemilik disebut sekutu. Nah, lalu ada 2 jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Apa sih persekutuan umum dan persekutuan komanditer itu?
Jadi, persekutuan umum itu adalah persekutuan di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, sedangkan perusahaan komanditer adalah persekutuan di mana sebagian sekutunya mempunyai tanggung jawab terbatas. Lalu yang ketiga ada yang namanya koperasi. Apa sih itu sebenarnya koperasi? Jadi koperasi itu suatu perseroan yang dikelola oleh suatu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi pemilik perusahaan ini disebut pemegang saham. Pemegang saham ini tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Namun memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan atau yang bisa kita sebut dengan saham. Oleh karena itu, koperasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Maka pemilik atau pemegang saham koperasi ini hanya mempunyai tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi ataupun utang koperasi tersebut. Nah, kita mau tahu nih apa kelebihan dan kekurangan koperasi ini, teman-teman. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah kelebihannya. Ya, yang pertama, umurnya itu relatif tidak terbatas, lalu pemiliknya itu mudah berubah. Yang ketiga, pemiliknya terbatas pada saham yang diinvestasikan. Yang keempat, mendapatkan modal yang relatif mudah. Lalu apa aja nih kelemahan atau kekurangannya koperasi ini? Jadi pertama, dikenakan pajak berganda. Karena pajaknya itu apa aja? Pajak perusahaan dan pajak pemilik. Lalu ada kekurangannya itu manajemennya tinggi dan biaya pelaporan. Selanjutnya, setelah kita membahas apa-apa aja sih perusahaannya tadi, kita membahas apa sih tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Jadi tujuan perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Jadi sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Value of the firm adalah harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Lalu apa sih fungsi keuangan? Jadi fungsi keuangan ini berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Lalu sekarang kita akan membahas jenis-jenis pembelanjaan. Apa aja itu jenis-jenis pembelanjaan? Jadi jenis-jenis pembelanjaan itu ada dua, teman-teman, yaitu berdasarkan aktivitas dan berdasarkan sumber dana. Nah, berdasarkan aktivitas ini ada dua nih, teman-teman. Jadi pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Apa sih itu sebenarnya pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif? Jadi pembelanjaan aktif itu untuk menginvestasikan dana, sedangkan pembelanjaan pasif itu aktivitas untuk memperoleh dana. Nah, sedangkan berdasarkan sumber dana itu apa aja gitu, sama juga kayak berdasarkan aktivitas tadi. Berdasarkan sumber dana ini ada dua juga nih, teman-teman, yaitu pembelanjaan intern dan pembelanjaan ekstern. Apa sih sebenarnya pembelanjaan intern dan pembelanjaan ekstern? Jadi pembelanjaan intern itu sumber dana perusahaan dari dalam perusahaan, sedangkan pembelanjaan ekstern itu sumber dananya berasal dari luar perusahaan. Jadi cuma beda, satunya dari dalam perusahaan dan yang satunya dari luar perusahaan. Nah, lalu kita sekarang membahas mengenai sumber-sumber dana. Jadi sumber dana itu juga dibagi menjadi dua, teman-teman. Apa aja sih sebenarnya? Jadi sumber dana itu ada sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern itu sendiri yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, meliputi laba ditahan atau akumulasi penyusut. Sedangkan sumber ekstern yaitu sumber dana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya memohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.